Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini menjadikan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Baiklah, Oma opa, kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan pujian dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian kaum lansia ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membacanya dari kitab Kejadian 48 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali anak-anak-Mu datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus mau membasuh kami semua agar kami lebih mengerti dan dalam melakukan seperti yang Kau firmankan. Untuk hamba-Mu yang Kau percayakan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, jamalah hamba-Mu di balik kuasa anugerah-Mu, agar yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap menerima. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Oma opa, saya akan membacakan Kejadian 48 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Demikianlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kirinya Manase, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manase. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manase yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya,
Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Oma Opa, pada hari ini temanya adalah memberkati keturunan. Kita bersyukur karena sampai saat ini kita berada dekat dengan anggota keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Mereka bukan saja hadir di sekitar kita, tetapi juga mengasihi kita. Bahkan kita merasakan bahwa perhatian mereka agak berlebihan. Bukan hanya mereka yang mengasihi kita, kasih kita sebagai opa oma lebih besar kepada mereka. Kita menyadari bahwa kehadiran anggota keluarga sangatlah berarti bagi kita. Dan begitu juga sebaliknya. Walaupun yang dapat dilakukan oleh opa oma terbatas, disesuaikan dengan kemampuan, tetapi tidak pernah berhenti untuk memberikan kasih kepada mereka. Nah, mari kita lihat pengalaman opa oma. Yang pertama adalah yang didoakan. Opa oma dengan tekun mendoakan anak-anak dan cucu-cucu, memohon kepada Tuhan supaya semua keturunan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas, pekerjaan diberkati juga, pendidikan cucu-cucu berhasil dalam menggapai cita-cita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya menjaga cucu-cucu. Banyak orang mengatakan bahwa orang tua pada saat bekerja merasa tidak tenang jika dalam tanda kutip menitipkan anak-anak mereka pada asisten rumah tangga. Ya, lebih banyak ketakutannya. Nah, lebih baik menitipkan mereka kepada opa oma. Karena itulah banyak juga opa oma yang memiliki kesempatan dekat dengan cucu-cucu mereka. Kedua pengalaman di atas membuktikan bahwa opa oma masih dapat terus berperan bagi dalam keluarga atau kehidupan keluarga. Selama masih bisa, saya meyakini opa oma tidak pernah keberatan untuk memberikan kasih kepada anggota keluarga. Selain itu, kedua pengalaman di atas menjadi teladan bagi anggota keluarga sampai usia lanjut terus dapat melakukan kasih. Nah, itulah contoh dari kesibukan opa oma. Nah, pembacaan kita pada saat ini adalah Yakub sudah tua dan sakit. Mereka tinggal di tanah Gosen di Mesir. Yakub mengutus orang untuk datang kepada Yusuf untuk memberitahukan keadaan Yakub dan meminta Yusuf untuk datang. Yakub masih harus melakukan tanggung jawabnya kepada keluarga, seperti dikehendaki oleh Allah tentu. Yusuf mendapatkan informasi bahwa ayahnya sakit. Wah, dia langsung kaget. Dan setelah didengar informasi ini, ia segera datang ke rumah ayahnya dengan membawa dua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Setelah Yusuf sampai di rumah ayahnya, Yakub mengumpulkan segenap tenaganya untuk bisa duduk di tempat tidurnya.
menandakan bahwa kondisi Yakub di masa tuanya sudah sangat lemah. Nah, tapi dalam kondisi itu, ia akan tetap berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anggota keluarganya. Yakub bercerita kepada Yusuf bahwa Allah telah menampakkan dirinya kepadanya di tanah Kanaan. Dalam penampakan itu, Allah memberikan janji kepada Yakub. Yang pertama adalah Allah akan membuat Yakub beranak cucu, bertambah banyak, dan akan menjadikan sekumpulan bangsa-bangsa. Yang kedua, Allah anak memberikan negeri Kanaan kepada keturunan Yakub untuk menjadikan milik mereka selama-lama. Nah, sampai pada masa tua, Yakub tidak lupa firman Allah. Firman Allah itu tetap diingat, disimpan di dalam hati. Yakub tetap berpaut pada firman Tuhan sampai pada masa tuanya. Firman Tuhan inilah yang menguatkan Yakub untuk tetap tinggal di Mesir sampai masa musim kelaparan selesai. Kita melihat sisi lain dari firman Tuhan yang disampaikan kepada Yakub. Janji yang diberikan oleh Allah ini luar biasa. Allah bukan saja menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi akan memberikan tanah perjanjian itu menjadi milik mereka. Karena di sanalah bangsa-bangsa itu akan bertambah banyak. Bukankah dari bagian ini kita bisa berefleksi bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah umatnya, dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Ketika Yakub melihat anak-anak Yusuf itu, Yakub bertanya, siapa mereka? Dan lalu Yusuf mengatakan bahwa Efraim dan Manasye itu adalah anak-anaknya yang diberikan Allah yang lahir di Mesir. Tidak disangka-sangka bahwa Yakub masih bisa berjumpa dengan cucunya yang lahir di Mesir. Itu artinya bagi Yakub, cucu-cucunya yang bernama Efraim dan Manasye dianggap sebagai anak-anaknya. Yusuf mendekatkan Efraim dan Manasye kepada Yakub. Lalu diberkatilah Yusuf. Berkat yang juga mengalir pada Efraim dan Manasye. Dalam berkat ini Allah diimani sebagai gembala yang diyakini betul sudah menjaga dan memelihara kehidupan Yakub dan keturunannya. Allah yang akan memberkati orang-orang muda ini dan memberkati mereka dengan bertambah-tambah jumlahnya di bumi. Berkat ini dipahami bukan saja sebagai doa permohonan atau pengharapan Yakub yang disampaikan kepada Allah, tetapi betul-betul mempunyai otoritas ilahi. Nah, bagian Alkitab ini sungguh luar biasa. Siapapun pasti mengharapkan kehidupannya terus diberkati Tuhan sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Sebagai oma, opa, atau opa, oma, kita mengharapkan anak cucu tetap beriman kepada Tuhan. Kehidupan mereka yang terus saling mengasihi, mampu mengasihi sesama, dan berguna bagi kehidupan. Supaya apa? Supaya semua yang kita harapkan dapat terlaksana.
Tentu kita harus terus mendoakannya dan memperjuangkannya. Yang pertama, memberkati keturunan. Keluarga menjadi awal dari semua yang baik yang bisa diberikan bagi kehidupan. Keluarga menjadi yang awal dan utama untuk terus memperjuangkan kebaikan bagi kehidupan. Mari kita perhatikan keluarga kita masing-masing. Yang kedua, keluarga yang terus memperjuangkan iman kepada Kristus dan terus mempraktikkannya, kebaikan itu dalam keluarga. Tentu memampukan seluruh anggota keluarga untuk juga membagikan kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Keluarga kita adalah keluarga yang diberkati, sehingga dapat menjadi berkat. Yang ketiga, sebagai opa dan oma dan opa, mari kita melihat pola asuh yang dijalankan. Apakah orang tua sudah menjadi teladan bagi anak-anaknya? Kita berlomba dengan waktu, karena waktu yang ada dalam tanda kutip menawarkan banyak godaan yang menjerumuskan. Karena itu mari terus berjuang untuk kehidupan keluarga kita. Belajar dari Yakub yang sampai usia lanjut dengan segala keterbatasan yang dimiliki, masih tetap mau berjuang untuk melakukan tanggung jawab. Siapapun kita, tanggung jawab kita tidak pernah selesai dalam keluarga. Nah, opa, marilah perjuangkan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita dengan mempersiapkan persembahan kita yang akan kita kumpulkan. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah nas sebagai landasan untuk memberi persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Persembahan akan diiringi dari KJ 393, Tuhan betapa banyak. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, doa syafaat dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap berharap. Kehidupan Oma Opa terus diberkati Tuhan sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, komisi-komisi dari lansia sampai anak-anak dan juga para staf gereja, Ibu Parmi, Mbak Winda, Pak Samuel, dan yang lainnya. Tolong berkati mereka agar mereka dapat bekerja penuh semangat lagi. Bapa di sorga, pada hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakal di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami generasi muda. Kami juga mau berdoa agar keluarga mereka, anak-anak mereka menghormati mereka dan mau mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia ini. Menjadi anak yang berbakti serta bersedia menyediakan waktunya untuk berkumpul dan bercengkrama dengan orang tuanya. Bimbinglah mereka di segala aktivitas kehidupannya ya Tuhan. Walau tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan sudah menurun, kiranya mereka tetap dapat menjalankan kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan menikmati setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan para orang-orang yang sudah lanjut usia ini di dalam penyertaan dan pemeliharaanmu Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu atas orang tua kami, lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi dan menuntun kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan, tanda syukur dan sukacita kami. Kiranya di dalam berkat-Mu persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikian permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dan kesempatan ini kami juga mau berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup kita akan pujikan dari PKJ 209, Kasih Setia.
Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita menyertai persekutuan Roh Kudus dan menyertai oma opa sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.